Padahal sejatinya kita di lapangan bekerja dengan baik, toh tiba-tiba ada sikap intimidasi, kemudian pelarangan untuk meliput hal-hal yang istilahnya yang kurang baik lah seperti itu. Nah itu nggak menurut saya pribadi saya nggak bisa lah. Terdapat pula informasi di KM 50 terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Mereka ikut dalam pengepungan? Yang bawa laras panjang itu menjaga biar nggak ada yang berkerumun. Orang-orang yang mau mendekat itu diusir pas mau akhir penangkapan kayak razia gitu. Nggak boleh rekam video, nggak boleh ada foto, handphone dilihat sampai ke galerinya. Kebiadaban polisi terbongkar. Polisi paksa warga hapus rekaman penyiksaan laskar yang masih hidup. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Komnas HAM mengatakan, polisi paksa warga hapus rekaman kekerasan terhadap laskar FPI yang masih hidup. Gelora.com. Berikutnya, bahwa di KM 50 Tol Cikampek, 2 anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Silakan, Arif. Jadi kira-kira dari tadi penjelasan Pak Anam sampai kemudian kesimpulan, rangkaian peristiwanya dimulai dari Sentul, begitu. Dari Mutiara Sentul terus masuk ke tol, terus Jor, ini Jor, terus kemudian masuk ke tol Jakarta Cikampek lewat atas, jadi lewat jalan tol layang, begitu terus, gitu, sampai kemudian keluar di pintu tol Kerawang Timur. Ini tadi yang kemudian menyusuri jalan raya di kota Kerawang, terus kemudian masuk lagi lewat gerbang tol Kerawang Barat, terus kemudian berhenti di kilometer 50 di rest area. Kira-kira itu konteks peristiwa secara keseluruhan. Berikutnya. Ini jadi jam 23 rombongan MRS bergerak dari Mutiara Sentul menuju gerbang tol Sentul 2. Ini bisa diperdengarkan? Oke, jadi ini jelas. Terus kemudian pada rem Jati Asih 2 pukul 23.36.25 sampai 23.3658 terlihat beberapa mobil yang dimulai dengan Avanza putih dalam jarak berdekatan memasuki jalan tol Jakarta Cikampek pada on rem tol Jati Asih. Ini kira tangkapan atau footage yang kami peroleh di Jati Asih pada pukul ini antara 23.36.25 23.36.58. Nah, ini KM 11 23.46.42 sampai 23.47.06. Mobil-mobil tersebut terus beriringan sudah masuk pada tol Jakarta Cikampek elevated dalam waktu yang berdekatan. Kemudian terlihat mobil Avanza putih di depan memulai iringan. Jadi ini beriringan. Dari sini kita lihat masih konstan begitu, tidak ada upaya salib menyalip begitu. Dan kemudian rekamannya seperti apa? Diulang lagi. Oke. Terus berikutnya. Oke, ini di kilometer 16.500 23.4131 sampai 23.4155.
Ini kenapa kami capture yang bagian seperti ini tadi untuk menyesuaikan dengan lini masa yang ada di voice note. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkap fakta bahwa aparat kepolisian sempat memerintahkan untuk memeriksa ponsel dan meminta saksi yang berada di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek menghapus rekaman saat insiden bentrok polisi dan Laskar FPI. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Muhammad Khairul Anam saat menyampaikan hasil penyelidikan dalam bentrok yang terjadi pada 7 Desember 2020. Dia mengungkap pemeriksaan ponsel dan permintaan hapus rekaman kepada warga di lokasi kejadian merupakan satu dari sejumlah temuan. Menurut keterangan saksi saat bentrok yang berujung tewasnya 6 laskar pengawal Rizik di kilometer 50. Anam juga mengungkap bahwa saksi di lokasi kejadian diberitahu oleh aparat bahwa insiden yang terjadi saat itu terkait narkoba dan terorisme. Selain keterangan itu, Anam menyebut saksi Komnas HAM mengungkap bahwa terdapat 2 orang yang diduga bahwa telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari keduanya, 1 berada di mobil dan 1 sisanya berada di jalan. Saksi Komnas HAM seperti diungkapkan Anam juga melihat petugas telah melakukan tindak kekerasan kepada 4 anggota laskar yang masih hidup di kilometer 50. Beberapa bukti diletakkan di meja salah satu warung oleh petugas. Komnas HAM menyimpulkan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran HAM dalam insiden bentrok polisi dan 6 laskar pengawal Rizik pada 7 Desember lalu itu. Menurut Anam, polisi bersalah karena telah membunuh 4 anggota laskar yang diketahui masih hidup saat berada di kilometer 50 atau setelah 2 anggota laskar lain tewas. Sementara Komnas HAM mengatakan, usut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan Laskar FPI. Komnas HAM merekomendasikan sejumlah hal terkait tewasnya 6 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2022 dini hari. Dalam insiden itu terjadi baku tembak antara petugas dari Polda Metro Jaya dan pengawal Rizik Syihab. Salah satu rekomendasi yang disampaikan Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam, dalam keterangan persnya pada Jumat 8 Januari, diantaranya agar dilakukan pengusutan terhadap kepemilikan senjata api yang diduga digunakan Laskar FPI dalam insiden tersebut. Mengusut lebih lanjut, kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Begitulah kata Khairul Anam didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani. Rekomendasi lainnya disebutkan bahwa peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek, Jakarta sebagai kategori pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan harus dilanjutkan ke penegakan hukum dalam mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan mendekatkan keadilan. Jadi tidak boleh hanya melalui internal tapi melalui penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Kemudian Komnas HAM juga merekomendasikan dilakukan pendalaman dan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam 1759 PWI dan Avanza Silver B1278 KGD. Kedua mobil ini di luar petugas Polda Metro Jaya saat kejadian pembuntutan dan baku tembak berlangsung. Bahkan peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga meminta dilakukan proses penegakan hukum secara akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Dalam keterangannya, Khairul memaparkan bahwa petugas mengamankan sejumlah barang bukti selepas kejadian, yakni 2 senjata rakitan, gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebilah tongkat kayu runcing. Oke, ini di kilometer 16 500 234131 sampai 234155. Ini kenapa kami capture yang bagian seperti ini tadi untuk menyesuaikan dengan lini masa yang ada di voice note. Jadi kenapa kemudian KM11, KM16 plus 500 itu untuk menyesuaikan dengan voice note yang ada, disesuaikan itu. Jadi kita cross check begitu. Kemudian iringan rombongan kembali terlihat diawali dengan mobil putih dan tanpa ada gesekan.
Jadi tetap paling depan mobil putih. Silakan. Artinya dari voice note yang ada memang ada komunikasi dan kemudian ada yang menginstruksikan bagaimana kemudian mobil-mobil pengawal itu untuk bertindak. Berikutnya. Ini kilometer 24 di pukul 22 sampai 23.47.05 masih di atas. Iringan mobil terlihat juga dimulai dengan mobil Avanza putih dan diikuti mobil-mobil berikutnya tanpa ada gesekan. Pesan, mobil Avanza putih selalu yang paling depan. Jadi ya, sorry ini stop dulu. Jadi penandanya kenapa kami bisa mengidentifikasi mobil Avanza putih, karena di plat nomor itu ada dikasih kayak semacam lampu biru yang memudahkan kita identifikasi. Ya, di samping tentu saja ada capture-capturenya, nanti kita perlihatkan rekamannya.